Dia bosan nggak sih? Kita jalan-jalan dulu kali ya? Mana? Lihat-lihat aja perpusat. Yuk. Udah naik pak. Deh. Jadi kalau cuma Perpustakaan bukan sekedar gudang buku, ia adalah ruang publik, ruang di mana warga berhak mendapatkan layanan berkualitas, setara, dan juga layak. Universitas Indonesia sebagai universitas terbaik di Indonesia itu memiliki mahasiswa yang baik juga. Hal ini gak hanya didorong dari kualitas mahasiswa itu sendiri, tetapi juga harus didorong dengan layanan perpustakaan yang menjadi sumber ilmu dan untuk mencari referensi yang baik juga. Nah, tetapi apakah perpustakaan Indonesia sudah memenuhi harapannya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Di sini kita akan menelah 4 dimensi untuk mengukur kualitas dari layanan perpustakaan menggunakan kerangka LibQual, yaitu sebuah standar internasional yang digunakan untuk mengetahui mutu dari perpustakaan secara komprehensif. Dimensi pertama adalah service ethic, yaitu bagaimana sikap, kemampuan, dan mentalitas pustakawan dalam layanan. Di dalamnya terdapat 3 aspek, yaitu empathy, assurance, dan reliability. Hai kak, namanya siapa dan kakaknya sebagai pengunjung umum atau mahasiswa di UNI? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa dan aku sebagai mahasiswa di sini. Aku Francisca Teza Kusuma, aku pengunjung umum juga. Salam kenal, nama gue Haki dari Manajemen Representatif Vokasi UI Angkatan 2023. Gue si Karamaldia sama dari Vokasi Manajemen Representatif Angkatan 2024. Saya Clara Nebaho, saya Koordinator Layanan Perpustakaan. Oke, thank you sebelumnya ya kak udah mau kita wawancarai. Nah mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu pernah nggak sih kakaknya mengalami situasi ketika kakak datang ke perpusat tapi nggak mendapatkan apa yang kakak butuhkan gitu, misalnya kayak bukunya nggak tersedia atau ruangannya penuh atau justru jam tutupnya ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu, cepat banget. Dan gimana sih respons kakak terhadap petugas saat itu ketika dia kayak nutupnya cepat, terus kemudian apakah ada mekanisme yang membantu kakak? Oke, kalau untuk yang pertama mungkin dari buku yang jarang aku dapetin itu judulnya sering banget aku alamin, terus kayak ruangannya juga sering penuh. Terus habis itu pokoknya sama jam tutupnya juga menurut aku kayak terlalu cepet, kayak menurut aku kayaknya lebih bisa kalau misalnya sampai malam atau sampai jam berapa gitu, maksudnya lebih dari jam 5 kalau nggak salah tutupnya. Jadi menurut aku mungkin bisa diimprove di bagian situnya, dan juga kebanyakan kalau petugas itu helpful juga sih. Dan terkadang kalau misalnya jam 5 tuh udah mau ditutup, tapi kadang aku kayak masih suka kayak mohon-mohon untuk kayak tetap stay gitu sampai kayak extend waktu, tapi kayak itu mereka sangat amat responsif dan juga kayak mereka mengabulkan itu sih. Jadi menurut aku kayak overall aku belum bisa dapetin apa yang aku mau, tapi kayak petugas itu tuh sebisa mungkin secara helpful mereka tuh memberikan apa yang aku mau gitu. Dari aku di sini perpustakaan termasuk yang lengkap, dari buku bahasa Inggris sampai buku bahasa Indonesia juga menurut aku lengkap. Apalagi untuk buku manajemennya menurut saya lengkap sih. Gitu. Dan untuk staffnya menurut saya dia baik-baik semuanya, dan ketika kita bertanya mereka tuh dengan sopan dan juga baik saja. Ya, staff-staffnya helpful buat kalau misalnya ada pertanyaan bakal diarahin juga sih. Menurut aku ini oke banget. Kalau soal cari buku ya, untuk sekarang kemarin baru pinjam buku juga ya, oke sih untuk apa namanya dari petugasnya itu udah ada di lantai 2-nya itu udah ada buat kalau kita mau nyari buku, ada di bagian-bagian mananya itu udah tertulis gitu. Cuman yang kadang agak susah karena nyarinya harus dalam bentuk angka, jadi kayak kita agak lama aja nyarinya gitu sih. Tapi so far kalau ibaratnya apa nggak ada bukunya dan lain-lain, kayaknya udah ada di webnya. Kalau buku yang ada ya ada, kalau ada ya ada. Kalau aku lebih ke tempat orang belajar sih, so far pas aku ke perpus itu nggak pernah yang namanya
nggak dapat tempat duduk. Cuma tadi terkait jam tutup ya, pernah tugas aku belum selesai kebetulan dan jam 5 udah ditutup perpustakaannya, jadi kayak ya disayangkan aja nggak bisa sampai malam sih. Kita mulai dari pertama, apa sih tantangan terbesar ibu dalam memberikan layanan kepada pemustaka setiap harinya? Adakah kayak perpustakaan itu memberikan seperangkat SOP atau adakah budaya kerja yang diterapkan untuk melayani pustakawan secara optimal? Ini pertanyaan satu-satu ya. SOP pasti, semua layanan di layanan publik, apalagi di UI pasti ada SOP-nya, ada standar-standar pelayanannya. Kemudian tantangannya apa? Karena kita tidak bisa menebak ekspektasi pengguna. Ekspektasi pengguna seperti kayak mahasiswa, setiap orang itu punya ekspektasi yang berbeda, punya karakter yang berbeda, ya kan? Jadi itu jadi tantangan, apalagi di era sekarang ya, dengan generasi sekarang itu benar-benar random banget. Misalnya nih, kita sudah memberikan layanan sesuai SOP, buat dia itu tidak cocok dengan dia. Katakan misalnya dia terlambat mengembalikan buku, sanksinya apa? Denda kan? Nah, buat dia denda itu nggak pantas. Nah, ya kayak gitu-gitu. Jadi kita tantangannya itu hal-hal yang tidak bisa kita prediksi dari orang-orang tersebut. Seperti itu. Jadi kalau budaya kerjanya seperti apa? UI itu punya 9 nilai. Kalian pelajari ya ininya. Nah, itu nilai kerja di UI mengacunya ke 9 nilai itu. Ada keterbukaan, transparansi, kejujuran, tanggung jawab, martabatan dan seterusnya. Itu budaya kerja di UI. Iya dia paling galak fisip nggak sih? 10 pada. Selanjutnya adalah dimensi kedua, yaitu library as place. Dimensi ini menilai perpustakaan sebagai ruang fisik. Hal ini mencakup pemanfaatan ruangan, ketersediaan peralatan, dan apakah perpustakaan bisa menjadi tempat yang nyaman bagi pemustakanya. Menurut kalian gimana kenyamanan ruang perpustakaan? Misalnya kondisinya apakah selalu bersih dan dijaga atau apakah fasilitas itu mendukung aktivitas membaca kalian dan belajar? Kalau dari aku, ruang perpustakaannya menurut aku cukup lengkap ya. Ada kursi, ada meja buat belajar juga, ada yang buat 2 orang, ada yang buat 1 orang, bahkan juga buku-buku juga lengkap. Terus aku tadi lihat juga ada pemisahan juga ya di beberapa ruangan, jadi kita bisa fokus sama tugas kita sendiri. Sempat cukup mendukung sih, besides yang soalnya aku nggak pernah ngerasain pas bocornya gitu sih. Tapi aku pernah duduk di lantai yang bocor itu pas lagi ibaratnya nggak hujan kan. Mungkin kalau orang lain di saat hujan, dan kemarin aku juga lihat sih di sini bocor nih ditadain ember, jadi bocornya tuh di banyak titik ya. Itu mungkin bisa mengganggu banget bagi orang-orang yang belajar. Terus kalau kenyamanan, sobat sangat nyaman ya. Besides kayak kalau di bagian-bagian luar itu nggak ada AC kan ya. Dan di bagian AC pun tuh nggak terlalu adem istilahnya. Jadi kayak kadang masih suka kepanasan. Cuma untuk lingkungannya kayak yang nggak berisik, yang nggak banyak orang ngobrol itu nyaman banget sih menurut aku buat belajar. Berarti lebih kondusif. Lebih kondusif. Dari segi kebersihan itu kadang-kadang ada beberapa spot yang bersih, tapi kadang-kadang ada yang kayak masih kotor, masih berdebu, dan kayak masih banyak apa sih kayak serpihan cat gitu. Dan terkadang lantainya itu juga masih kayak suka kotor dan masih kayak ada yang suka bolong-bolong gitu, terus atapnya juga. Dan tapi secara overall gimana ya, masih cukup nyaman aja untuk bisa dibikin. Dan also mungkin dari sana lighting juga itu masih suka gelap, jadi terkadang mungkin bisa affect juga ke kondisi kita, mungkin jadi kayak gampang ngantuk dan etc gitu-gitu. Katakanlah seperti perpustakaan ini kan sering viral ya. Jadi dan kita bisa membaca, mahasiswa itu seperti melihat kita nggak action apa-apa. Ini kan udah bertahun-tahun, tapi menjelaskannya itu ke mahasiswa itu pertama, UI itu menggunakan anggaran apa? Tidak seperti swasta. Jadi supaya kalian juga paham ya. Kalau saya kayak Gunadarma kali ya. Misalnya dia rusak bocor tuh, dia punya duit hari ini bisa, asal punya duit. Kalau lembaga yang masih menggunakan APBN misalnya,
gampang itu. Even kita punya duit sekarang, nggak bisa langsung sekarang saya beresin. Harus diajukan dulu, dikaji dulu, lihat dulu. Itu yang membuat ketika ada kerusakan nggak bisa cepat diatasi. Mau melanggar, masuk KPK, melanggar prosedur, ya kan? Jadi itu susahnya dan itu terjadi di mana-mana di semua lembaga. Gitu. Jadi memang kita kesulitan menjelaskan, mengkomunikasikannya. Karena kalau di satu sisi, kalau kita jelaskan apa adanya, seakan-akan kita menjelek-jelekkan peraturan ini kan, gitu loh. Jadi seperti itu. Nah kalau fasilitas-fasilitas yang kita inginkan ada di library, karena kami juga, saya kebetulan baru pulang dari Filipina juga, dari Asian University Network. Itu kongresnya perpustakaan-perpustakaan di ASEAN, ya. Lagi-lagi itu kalau dari segi kayak knowledge atau apa, kita itu sama, setara semua. Kelebihannya teman-teman di, seperti apalagi Singapura, ya mereka itu bisa, misalnya nih ya, seperti di Singapura itu di NTU itu, saya pernah magang di sana sebulan ya. Dia bisa setiap bulan mendesain library-nya sesuai kemauan mahasiswa. Jadi setiap semester dia bikin survei. What do you want this semester? Mahasiswanya kalau 80% minta kami ada quiet zone, itu 2 minggu dia bisa sulap itu segera ruang penuh menjadi quiet zone, menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Itu yang tidak akan mungkin di Indonesia, apalagi di lembaga pemerintah, nggak mungkin. Even kita punya uang. Jadi apa ya? Birokrasi, peraturan-peraturan penggunaan keuangan itu orang nggak, misalnya kok nggak berani sih kok rektor, ya nggak berani melanggar lah, nanti kayak yang sekarang ya kan tiba-tiba masuk ini. Nah yang seperti itu, jadi kita ada budaya-budaya yang itu membuat kita harus diakui, itu membuat kita jadi sulit untuk bergerak terus. Nah kalau saya di UI itu harusnya kita sudah menggunakan smart library yang pakai robot, dan itu ada peralatannya, vendor yang nawarin itu ke kita sering gitu loh. UI apakah bisa? Bisa, uangnya ada, cuman nanti di mekanisme ininya seperti apa, kemudian budaya kita juga ya, budaya dan ya mahasiswa kita belum cocok seperti ini gitu. Banyak fasilitas yang pengennya tuh ada di UI gitu. Jadi kita kadang-kadang tuh kalau keluarnya iya sih tahu gitu, cuman udah ibaratnya kayak balik ke rumah nih ya. Beda banget lagi gitu. Bukan nggak bisa diwujudkan, nanti kapan tok di sini, kapan tok di sini kayak gitu. Berarti yang paling ibu rasakan tuh hambatan birokrasinya. Iya kan kita juga, kami sendiri kan, kami itu ke BINUS, ke UPH, ini tetangga sebelah nih. Di mereka enak dia. Kami pengen punya ini sekarang karena dia pakai duitnya sendiri kan, nggak pakai duit negara gitu loh. Jadi pakai duit negara itu kan kayak pakai beneran kita nggak bisa, susah sekali. Bahkan setelah kita berubah ke jadi PTNBH itu tetap dari APBN berapa persen, dari Damas ya dari mahasiswa berapa persen, tetap lebih dari itu. Susah. Lagi punya sering keluar negeri ya, rasanya pengen bawa semuanya nih ke sini gitu. Dan kita tahu, masuk kalau dari segi kayak wawasan, kita itu sama dengan mereka kok. Masalah-masalah yang dihadapi juga sama. Disinilah letak masalah yang lebih struktural lagi. Kualitas library as a place tidak hanya soal kemauan dari pengelola, tetapi juga soal komitmen anggaran dari institusi dan juga pemerintah daerah. Apabila terdapat sebuah kritik dari para pemustaka, justru ini merupakan kritik terhadap prioritas kebijakan publik dan bukan hanya kepada soal manajemen pengelola.
selanjutnya, dimensi ketiga adalah personal control. Personal control adalah bagaimana pemustaka dapat menemukan informasi terkait sistem pelayanan di perpustakaan secara mandiri tanpa bantuan petugas. Dimensi ini mencakup kemudahan menavigasi dan kemandirian pemustaka. Nah, perpustakaan Indonesia itu menyediakan beberapa sistem seperti OPAK, katalog digital, dan QR code. Nah, secara teori, sistem ini itu memungkinkan pemustaka menemukan koleksi secara mandiri. Nah, pertanyaannya, apakah sistem itu benar-benar berfungsi dan dipahami oleh para pengguna? Selain itu ada nggak sih dari ibu sendiri memastikan bahwa si pemustaka itu dapat menggunakan kayak sistem pencarian secara mandiri gitu? Ke aplikasi ya, jadi maunya kita itu kayak punya aplikasi ya kan, lalu di install di Play Store, nah seperti itu. Dan banyak perpustakaan udah pakai itu juga, cuman kita belum karena apa, UI itu datanya berat. Jadi supaya paham juga ya, yang bikin aplikasi itu biasanya datanya kecil, datanya tidak sebanyak database kita, jadi dia ringan dia. Kalau gitu data kita gede, jadi kalau dimasukin di aplikasi kemungkinan besar tidak bisa semua hanya menu tertentu. Kemudian kita ada data, kita kan ada melanggan online jurnal yang nggak boleh di open ke publikan. Ada beberapa pertimbangan, itu sebabnya ya masih pakai lewat web aja gitu, walaupun bisa lewat, coba deh Lipu YCID lewat handphone kan beda kan. Iya betul. Hanya itu doang, jadi memang nggak optimal, kita sih menyadari. Paradoks ya, perpustakaan mengklaim mendorong kemandirian pemustaka, tapi infrastruktur digitalnya tidak mendukung klaim tersebut. Ketika sistem navigasi tidak berfungsi optimal, pemustaka terpaksa kembali bergantung pada petugas, yang artinya personal control gagal sebelum sempat dirasakan manfaatnya. Hal ini artinya bukan sebagai kegagalan pengguna, tapi ini adalah kegagalan dari desain pelayanan. Dimensi keempat, information access, menyangkut ketersediaan dan juga keterjangkauan koleksi, di mana ini mencakup dari adanya koleksi sesuai dengan kebutuhan, adanya pembimbing di perusahaan saat dibutuhkan, kelancaran untuk mencapai informasi, dan juga kemudahan untuk mengakses informasi. Selanjutnya, buat koleksi yang ada di perpustakaan ini apakah udah sesuai gitu, udah memudahkan kakak untuk menemui informasi yang relevan, kayak misalkan tuh bisa dicek di OPAK gitu, apakah udah relevan? Sebenarnya kalau buku ya cukup banyak ya, tapi kalau soal jurnal dan lain sebagainya kayaknya agak disayangkan karena beberapa publisher udah nggak berlangganan gitu ya di ini, kayak ya Emerald kayak gitu-gitu udah nggak berlangganan. Padahal ada beberapa informasi yang sebenarnya di remote linknya atau di bukunya sendiri pas kita cari ada, tetap pas kita buka terus mau download filenya itu nggak ada gitu. Kita mau citasi itu mana, itu saya kayak disayangin banget sih, gitu aja sih. Jadi lebih ke jurnal, tapi kalau buku yang Kalau fisik, buku fisik sih kayaknya beberapa ada, cuman yang terbarukan kayaknya ya belum tahu sih. belum ada ya. Belum kelihatan yang terbarukan. Kalau dari aku sudah cukup sih. Ini kedua kali aku datang ke sini dan untuk belajar bahasa sih di sini, dan dari buku-buku bahasanya lumayan lengkap dan oke. Kemudahan akses kalau misalnya di buku fisik sih overall masih cukup, tapi terkadang untuk nyari langsung ke sini tuh masih agak susah gitu loh untuk cari-carinya, dan mostly yang aku cari itu tuh belum bisa mencukupi itu gitu. Dan mungkin kalau misalnya untuk buku yang non fisiknya kayak jurnal-jurnal gitu bisa dari UI bisa dicari, dan juga tapi masih terbatas juga sih sebenarnya, karena kalau nggak salah juga UI itu udah kayak nggak subscribe beberapa jurnal-jurnal, misalnya kayak jurnal yang udah cukup lama gitu, yang cukup old itu kayak mereka udah nggak provide itu lagi, jadi menurut aku juga agak susah sih untuk cari itu gitu. Ada nggak sih strategi ibu supaya koleksinya ini itu tetap relevan sama kebutuhan dari mahasiswa juga, apalagi kan
aku ngeliat beberapa kali sempat dapet email gitu kalau misalkan ada yang ada yang berlangganan jurnalnya, ada yang enggak gitu. Itu gimana cara ibu strateginya supaya kebutuhan mahasiswa itu tetap terpenuhi gitu dengan Nah, kalau untuk pengembangan koleksi itu memang ada masukan nggak? Kita kan nggak boleh beli pustaka itu, nggak boleh beli buku tanpa ada pemusul loh. Jadi kalau kalian ngerasa, kalau mahasiswa ngerasa ini koleksi ini nggak ada nih, nggak ada yang ngusulin ya kamu nggak boleh beli. Ada link usulannya di situ kan, di perpustakaan, di website perpustakaan. Nah, selama ini yang mengusulkan itu biasanya program studi. Jadi dosen-dosen ngusulin, kalau mahasiswa masih jarang. Karena mungkin nggak tahu juga ya, nggak semua tahu gitu. Kita sosialisasikan juga biasanya kalau ada kelas-kelas IL gitu. Nah, dari situ kami tahu kebutuhannya, butuhnya ini. Kemudian yang kedua, banyak mahasiswa kurang explore e-resources seperti e-book sama jurnal. Jadi kalau nanya misalnya, kalau lihat kan banyak juga mahasiswa yang bilang ini koleksinya jadul-jadul banget sih. Emang udah nggak ada yang tercetak. Emang eranya e-resources. Nah, e-resources ini kan nggak terlihat oleh mata langsung, nggak ada di rak. Kamu harus explore kan. Nah, kalau Anda nggak explore, ya nggak tahu. Jadi kalau nyari buku teksnya misalnya nggak ada di sini, emang nggak ada, bukan kita nggak mau beli. Nggak ada. 15 tahun terakhir itu buku printed itu sudah sangat jauh berkurang. Nah, itulah sebabnya sebetulnya kami kan ini buka-buka kelas-kelas IL itu kan. Cuman ya itu jarang mahasiswa yang join. Biasanya paling mentoknya itu kalau dia tugas akhir. Kalau dia tugas akhir, mentok pembimbing baru lari ke perpustakaan. Jadi ya kita nggak bisa maksain juga, namanya kebutuhan. Memang kalau kayaknya semester 1 sampai 5-6 tuh mahasiswa itu belum merasa perlu explore gitu. Nanti udah nulis tugas akhir baru dia ngerasa perlu. Oh, kayaknya udah kelar nih. Tadi pertanyaannya itu aja sih kayaknya. Cuman dari jawaban ibu tadi sebenarnya inovasi yang ingin ibu lakukan tuh banyak banget, udah kepikiran lah mau inovasinya di UI dan tapi dengan segala keterbatasannya akhirnya ya kalau sekarang ini kita fokus ke fasilitas ya. Makanya ini mudah-mudahan tahun ini jadi renovasi ya kan? Karena yang paling dikeluhkan mahasiswa juga kan itu, karena memang fungsi perpustakaan itu sekarang ini berubah kok, bukan apa ya, tidak selalu orang ke library itu untuk minjem buku kan, enggak kan, lebih ke apa ya, space untuk belajar. Jadi kalau saya pribadi dari dulu saya bilang ini ruang enaknya sebetulnya nggak perlu itu komputer di quick aja semua, bikin jadi ruang apa, lampu karpet yang nyaman, kencengin wifi-nya sama AC-nya, colokan gitu. Di luar negeri itu seperti itu. Karena apa mahasiswa buat apa kita nyediain apa komputer aja? Iya betul. Kalau mahasiswa udah bisa nonton semua kok. Iya kan, karena tuh pokoknya toh mereka ada butuh wifi yang kenceng, colokan, AC itu aja. Itu yang susah. Cuman kita kepentok kalau akreditasi, masih ada poin berapa misi yang dimiliki. Nah itu jadi makanya dipertahankan itu walaupun udah nggak ada gunanya sebetulnya. Ruang komputer itu rata-rata nggak pernah yang pakai itu. Orang cuma butuh mejanya aja. Betul. Nggak ada fungsinya. Cuma untuk keperluan akreditasi, karena kalau akreditasi program studi katakanlah via di sana administrasi. Iya, saya administrasi negara. Administrasi negara, ya kan. Nanti akreditasi di sana. Asesornya itu ke sini lihat library-nya. Lihat tuh berapa komputer nanti gitu-gitu. Sulit juga ya mau di kita itu di negara ini. Nah, itu yang sulit. Enggak apa ya? Kayaknya perkembangan di luar sana tuh enggak enggak match dengan ini gitu loh. Jadi kalau dari sisi kita ngapain sih? Beli komputer, beli komputer orang kata yang mati. Nanti akreditasi ditanya berapa komputernya, nanti gara-gara itu kita akreditasinya jadi
terpaksa dipertahanin. Terus jurnal yang udah bulukan, jurnal tercetak juga udah nggak pernah ada yang baca. Ngapain kita jagain ini? Tapi nanti akreditasi masih ada poin. Yang nyusun poin-poin akreditasi sombong. Beda lagi nanti. Aduh pusing. Nah itu yang kalau saya lihat di negara lain nggak kayak gitu. Jadi mereka itu apa ya? Selaras semua gitu loh. Perkembangan di luar tuh seperti ini. Yang terjadi di sini juga seperti ini. Jadi enak geraknya. Kalau di kita banyak terkendala di hal-hal kayak gitu. Birokrasi, administratif. Opak. Ayo dah. Adalah beberapa inovasi yang aku lihat juga yang menjadi standar perpustakaan itu, misalkan kayak opaknya itu sendiri atau katalog gitu loh. Terus selain aku juga sering lihat gitu kalau misalkan waktu aku jadi maba itu dari perpustakaan sendiri itu suka ngasih sosialisasi gitu loh. Selain itu ada nggak sih dari ibu sendiri memastikan bahwa si pemustaka itu dapat menggunakan kayak sistem pencarian secara mandiri gitu? Jadi kan apalagi Gen Z sukanya sendiri-sendiri melakukan sendiri gitu. Itu ada inovasi lain atau kalau Empat dimensi universal telah kita telah: service effect, library as a place, personal control, dan information access. Keempatnya bukan sekedar alat untuk akademik, keempatnya adalah cermin bagaimana perpustakaan benar-benar hadir sebagai layanan publik yang berpihak kepada mahasiswa. Perpustakaan Universitas Indonesia memiliki potensi. Infrastruktur dasar sudah ada, sumber daya manusia sudah ada. Yang dibutuhkan adalah komitmen dari pengelola, institusi, dan juga pembuat kebijakan untuk menjadikan perpustakaan bukan sekedar gedung dengan koleksi, melainkan ruang layanan publik yang hidup dan responsif. Keresahan yang hadir dari para pengunjung, serta pengalaman yang dirasakan oleh para pemustaka seharusnya menjadi bahan bagi perpustakaan untuk terus berbenah. Karena perpustakaan yang baik adalah hak bagi setiap warga. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwasanya peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya datang dari satu pihak saja, tetapi membutuhkan komitmen dan dorongan dari berbagai pihak yang terlibat.